keributan di depan itu semua hanyalah sandiwara. Tapi Trump nggak salah. Kenapa salah? Karena memang lu mencegah untuk berjabat tangan untuk sekarang. Iya, Tapi kan? itu menandakan capres kemarin dua-duanya tidak radikal. Seperti yang dikatakan oleh Tretan Muslim di YouTube Rewind Indonesia gitu. Kita nggak perlu main Among Us untuk fitnah-fitnahan karena 5 tahun sekali kita bakal fitnah-fitnahan. Kita kan nggak tahu siapa pengkhianat di antara kita. Oh ya kan kemarin sempat buka tuh bioskop udah lama dan kata banyak orang malah penyebaran COVID paling tinggi yang terakhir-terakhir di bioskop padahal udah Sangat dijarakin mungkin ya. karena kan ruangannya tertutup. Tes PCR ini kenapa nggak kayak gitu? Kalau yang travel aja bisa gitu loh untuk jemaah haji dan umrohnya. Harusnya kan label itu online jadi di saat itu di print yang meriksa pun enak bisa di scan gitu muncul gitu loh. Ini baru nggak radikal nih. Yang gue denger kayak misalnya Iran, India itu ya udah karena memang tidak punya biaya untuk vaksin, ya dia biarkan aja herd immunity secara wajar. Jadi ada yang bilang kalau si vaksin ini adalah sebuah teori konspirasi di mana vaksin ini mengandung sebuah chip. Presiden katanya akan jadi orang pertama kan yang divaksin. Oh itu Mungkin yang simpang itu siur. bukan orang. Lalu bukan Manula, Bukan. bukan pemerintah, Bukan. nakes. Bukan. Sabar aja. Reng, Apa? ada yang mengalahkan N95, Reng. Apaan? Audio Technica MT30X. Lu kayak si ini, kayak si Ben. Tau gak Ben di film Dark Knight Rises ya? Iya, si Ben. Bocongnya gue sendiri. Bau ya? Lumayan. Untung kita gak pernah tukeran. Iya, betul. Tapi kalau dibongkar pasang lagi pasti nggak sengaja. Nggak sengaja. Indonesia tuh misuh-misuh terus ya. Tapi yang lebih misuh lagi kemarin tuh di Amerika cuy. Misu-misu itu apa? Misuh-misuh, rusuh-rusuh. Oh. Kemarin tuh di Amerika tuh ada rusuh katanya pendukung Donald Trump nggak terima pas pelantikan si Biden. Donald Trumpnya juga gak mau ngeresmiin ya? Nggak mau ya. Oh gitu. Jadi soalnya dia bawa- Obama aja masih soalnya pas ke Trump jadi. Jadi si Obama tuh bawa pengikutnya gitu dan dia disalahkan sih atas hal itu. Jadi disayangkan kenapa sih pengikutnya tuh sampai kayak nguasain si Capitol Hill kalau nggak salah namanya. Buset. Tapi Trump nggak salah. Kenapa salah? Karena memang lu mencegah untuk berjabat tangan untuk sekarang. Akhirnya punya alasan ya. Iya. Selama ini Tapi dihujat tuh. karena misuh-misuh itu ada satu orang meninggal cuy. Siapa tuh? Gua nggak tahu deh kayaknya. Itu pendukungnya siapa? Nggak tahu kayaknya dari pihak pemerintah dah kayak. Atau wartawan gua lupa. Pokoknya itu minggu lalu kan. Oh belum ketahuan itu yang meninggal tuh dari kubu sebelah mana gitu nggak tahu. Belum tahu. Tapi itu benar-benar rusuh banget. Kebayang nggak sih lu pas pilpres kemarin kalau misalnya ada salah satu capres yang nggak terima terus rusuh kayak gitu. Untung di Indonesia nggak kayak gitu. Tidak bisa. Kaget gue. Nggak kebayang nggak lu misalnya sampai rusuh-rusuh kayak Nggak gitu. mungkin. Karena gini, keributan di depan itu semua hanyalah sandiwara. Apapun itu ya. Iya. Besok disamperin Jokowi saya ini coy. Ayo sandiwara ayo. Ih, datang ke sini. Kalian tahu dari mana? Aduh. Bocor rahasianya. Bahaya nih. Untung udah ditutup, udah dirapiin. Infrared sekarang tidak akan masuk. mereka berteman dengan lawan politik. Iya, makanya iya. kan nggak ada yang abadi di Indonesia ini. Itu Apa artinya- kabar para pendukungnya sebelumnya Iya, kan? tapi itu menandakan capres kemarin dua-duanya tidak radikal. Oh iya. Seperti yang kita bahas di minggu lalu ya. Yoi. Jadi sebenarnya isu radikal saat pilpres kemarin itu bawaan dari pendukungnya sendiri. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Tretan Muslim di YouTube Rewind Indonesia gitu. Kita nggak perlu main Among Us untuk fitnah-fitnahan karena 5 tahun sekali kita bakal fitnah-fitnahan. Gue penasaran nih pilpres berikutnya. Karena sudah satu tim. Oh enggak, kayaknya kalau satu tim itu enggak kayaknya. Iya kan? Kita kan nggak tahu siapa pengkhianat di antara kita. Omong as lagi. Impostor Ya. Kita tidak tahu siapa impostor di antara kita gitu. Cuma memang dari dua kubu ini sudah mulai menaikkan calon-calonnya. Ah, udah ada yang dicanangkan ya. Ya, ada yang kemarin katanya nemuin tunawisma di Jalan Sudirman gitu kan. Padahal Jalan Sudirman tuh bersih katanya gitu. Ada yang pas nerima vaksin ternyata tulisannya di sini Umbrella Corporation. Jadi zombie. Akun City ya. Jadi zombie ya. Ngomong-ngomong vaksin. Gimana? Ini lucunya orang Indonesia ya. Nah. Coba di Indonesia aja pakai seremoni cuy. Apa itu? Ah iya.
Kan di Indonesia yang gua nggak udah tahu beritanya, nggak, cerita. yang udah valid kan baru satu ya, PT Farmasi ya yang iya. menciptakan vaksin di Indonesia. BF ya kalau nggak salah ya. Best friend. Bio Farma. BF. Oh, BF tuh istilah itu ya dulu. Lu punya film BF nggak lu gitu? Oh, Film Best Friend. Lu pikiran lu apa kesana? Kenapa dibilang blue film? Nah, coba. Kenapa? Gue lupa. Oh, gue tahu. Kenapa? Karena itu DVD-nya biasa DVD bajakan, sering error. Jadi layarnya Bukan. biru. Bukan. Gue lupa. Kenapa ya? Jadi mereka semua tuh seragam. Covernya. CD gituan. Itu selalu disimpan dalam map yang warnanya biru. Oh. Jadi kalau itu mah ini ya secret file gitu. Iya. Ini dibaliknya ada nggak? Enggak. Biru nih. Kan lu suka bingung kan? Bang, ada. gitu kan? Iya. Oh, ada yang gitu kan gitu. Langsung tuh buka map biru. Gue pernah beli itu dulu sekali-kalinya. Jadi kumpulan film yang ada dalam map biru. Biru ya. BF. Film Terima kasih ya. BF tadi. Sudah mencerahkan. Tapi ini BF maksudnya Bio Farma. Bio Farma. Iya. Gitu. Film-film tentang obat. Nah, ini biru. seremoni itu di PT BF itu. Iya, betul. Nah, di saat pemerintah katanya nih lagi kewalahan dengan tingkat penyebaran COVID yang benar-benar gila banget. Tapi pas pelepasan vaksinnya ada seremonialnya, rame itu kayaknya. Iya, cuma maksud gua ngapain seremonial gitu. Iya, dan di foto salah satu yang di mimbar tuh belakangnya nggak ada tuh social distancingnya. Mungkin udah divaksin semua. Lah kagak lah, Kan belum. Makanya dibilang presiden katanya akan jadi orang pertama kan yang divaksin. Oh, itu Mungkin yang simpang itu siur. bukan orang. Goib anjay. Goib gitu ya. Gue takut nih. Enggak ada. Masalahnya nggak ada infrared tapi ada thermal sensor kan. Ngeri gue. Semakin berbahaya ini kan. Ini cobain kan yang 2021 Sinovac itu kan? Apa ya? Nggak tahu gua. Oh iya, yang presiden mau rencana katanya mau cobain tuh Sinovac atau yang dari Bio Farma? Gue sih jujur nggak tahu. Jadi yang gue tahu itu katanya untuk izinnya itu nanti akan ada 8 vaksin yang masuk ke Indonesia. 8 ya. Ini dari luar berarti? Semua Termasuk yang Indonesia, Bio Farma. Bio Farma kan dari kita kan. Kalau Sinovac itu kan kerja sama kita dengan Cina. Gitu. Nah, Bio Farma, Sinovac masuk. Nah, termasuk yang lain itu adalah Pfizer, terus AstraZeneca, Moderna. Nah, dari situ yang gue ingat katanya udah di ACC sama WHO baru Pfizer kan? Semua. Oh, semua udah di ACC. Semua Termasuk sudah. Sinovac. Sinovac bukannya belum kemarin terakhir? Udah. Oh. Jadi yang namanya vaksin itu tidak boleh dirilis kalau belum selesai uji klinis. Oh. Nah, yang orang ini banyak kurang pas ngertinya itu. Kalau lu lihat kan kalau Pfizer ada laporan efektivitas tuh. Oke. Pfizer 95%, AstraZeneca 90%, Moderna berapa? 70% terus sekian gitu, gue lupa. Nah, Bio Farma, Sinovac masih NA tuh tulisannya tuh. Oh, not Belum available. muncul. Belum muncul. Now printing gitu. Iya. Karena memang udah selesai uji klinis, tapi kan belum pernah dipakai. Iya. Nah, ketika nanti dipakai kan baru ketahuan tuh efektivitasnya. Ah, iya. Sama ketika mungkin Pfizer itu kan punya mana ya, Jerman atau Belgia gitu. Nah, ketika pas pertama kali dipakai, ya itu juga tulisannya masih NA. Jadi sebenarnya Gitu. bisa dipakai apa enggak? Bisa. Kalau masih NA gitu. Enggak, berarti kalau belum dipakai berarti kita termasuk percobaan juga dong kayak Iya. Brasil. Memang yang namanya baru pertama kali dipakai, ya mau nggak mau dibilang seperti itu. Enggak, maksud gua, kenapa untuk negara kita yang ada-ada aja, kenapa memilih untuk mencoba gitu loh? Kenapa nggak pakai yang sudah ada? Karena kita seperti yang tadi lu bilang, karena kita tuh ada-ada aja. Kalau kita tidak ada-ada aja, kita tidak akan mencoba. Ini termasuk gua apresiasi nih. Gua kan dari Nakes nih. Menkes sekarang kan bukan dokter, bukan perawat, bukan bidan nih. Nggak mungkin bidan, laki-laki kan. Masa bapak bidan kan. Iya, betul. Tapi Menkes yang sekarang itu dia menghentikan pemesanan Bio Farma dan Sinovac.
Jadi nanti untuk gelombang 2 meskipun gratis lu pada dapatnya Pfizer sama AstraZeneca kalau nggak salah. Nah, kalau kita lebih nyaman ya. Kalau gitu kita gelombang 2 aja kalau gitu. Ada tapinya. Apa? Gelombang 2 itu kan waktunya panjang sampai 2022. Tahun depan. Yes. Kalau dapet. Iya karena beritanya ngantri ya negara. Iya tuh ngantri. Kan nanti pokoknya yang disuntik istilahnya yang dibagikan pertama itu untuk yang paling beresiko kena. Paling beresiko kena itu kan pasti nakes duluan. Nakes. Kok manula aja sih lu? Iya. Iya lupa. Nakes dulu, kan nakes setiap hari terpapar. Bukan, gue tadi kepikiran gue tuh pasiennya. Pasiennya, iya. Benar-benar lebih dulu. cenderung sensitif biar gitu. bisa mengatasi pasiennya. Betul kalau bagian itu betul. Nakes dulu, katanya entah 1,9 juta apa. Nah, setelah nakes di Indonesia ya ini ya. Iya. Nah, golongan kedua, keluarga menteri. iya, suka nggak suka, mau nggak mau. Tapi kalau lu nonton semua film bencana kayak Deep Impact, Armageddon, you name it lah, itu yang namanya pemerintahan pasti diselamatkan. Karena tidak biar negara bisa tetap jalan. Iya. Ya kan. Oke. Meskipun presidennya, Gue pengen banget tampilin yang video lo yang mending pemerintah susah sama rakyat susah. Rakyat ya. Tapi mau nggak mau itu diselamatkan dulu. Sama kayak misal di Deep Impact itu termasuk scientist. Iya. Biar karena ya kalau riset tetap berjalan. Iya, semua tetap bisa berjalan gitu. Jadi ini diselamatkan dulu. Oke, yang kedua yang ketiga Manula. Oh, Manula. Karena ya paling rentan terkena. Itu kita yang berapa? Lalu bukan Manula. Bukan Pemerintah. Bukan nakes. Bukan. Sabar aja. Akan indah pada waktunya. Iya. Ngomong-ngomong soal film ya, gue jadi ingat beberapa film kayak Resident Evil. Terus kemarin juga gue baca chapter One Piece yang paling baru tuh. Jadi ada si antagonisnya tuh dia bikin virus gitu. Nah sementara di krunya Luffy kalau lo nonton tuh ada dokter kan. Jadi ketika perang ini ada yang terinfeksi nih sama virus yang ciptaan yang si rusa antagonis ya? ini. Yang dokter tuh rusa ya? Iya yang rusa Chopper bilang gini, dan ini selalu terjadi di setiap film. Pokoknya kalau misalnya kita mau nyembuhin diri kita dari virus, lu cari yang bikinnya. Lu harus dapetin vaksinnya dari yang bikinnya, karena yang bikin virus pasti bikin vaksin katanya gitu. Iya. Nah, maksudnya fokus dunia ini, kenapa kita tidak fokus aja ke siapa yang bikin? Pasti ada yang bikin kan? Mungkin. Pasti ada yang bikin gitu. Terus gue dengar juga tadi kata dia Sinovac ini bikinnya sama China kan. Kita tahu sendiri. Awalnya dari Wuhan kan katanya gitu ya kan. Maksud gue kenapa kita nggak fokus nih siapa nih yang bikinnya? Pasti ada yang bikin gitu. Umbrella Corporation aja dia punya C-virus. Dia juga punya vaksinnya. Dia bisa nyembuhin ketika ada terinfeksi bisa nyembuhin gitu. Kau yang mulai, kau yang mahir. Kau yang bikin virus. Kau juga yang harus mengobati. Iya. Biasa. Bahkan ada juga beberapa teori konspirasi ini, gua nggak apa-apa ya sebutin sini. Apa? Jadi katanya si vaksin ini adalah, gue baca di Twitter, ini biasanya forum-forum yang dalam nih. Oke. Jadi katanya gelap ya. Gelap ya benar. Tapi web nih. Bukan dark desire ya. Nyambung lu nih, tahu. BF itu. Tahu gua orang udah sampai habis. BF kan. Bukan. Bio Farma. Bukan best friend itu. Itu detektif itu. Jadi ada yang bilang kalau si vaksin ini adalah sebuah teori konspirasi di mana vaksin ini mengandung sebuah chip. Chip-chip ini adalah yang nantinya akan membedakan mana pengikut Dajjal dan bukan, tuh nggak lu? Wah, luar biasa. Nantinya masuk ke New World Order. Oke. Cerdas sekali. Luar biasa. Jadi sudah sangat kecil ya. Tolong dijelaskan logikanya bagaimana. Gila, langsung otomatis aktif. Berarti ya. itu pakai nanotech ya? Pakai nanotech ya. Wah, Iron Man itu eksis loh ternyata ya. Tony Stark job sampingan. Iya makanya gue kemarin baca wah ada aja nih. Cuma ya gue apresiasi daya hayalannya lah. Jadi setelah si Tony Stark itu meninggal, dia legasinya ini ternyata. Iya kemana-mana ya. Nanotech. Iya nanotech. Jangan-jangan ini tadi banyak chipnya. Banyak banget. Ada chipmang lu. Tapi bener gak sih itu rencananya katanya presiden mau nyobain pertama kali? Para pemerintah sih pada bilangnya pada insya Allah yakin ya katanya presiden mau nunjukin karena buat nunjukin kepercayaan masyarakat terhadap vaksinnya sih. Jadi mereka mau cobain. Kemarin sih gue sempat teleponan ya sama Jokowi ya. Oke, siap. Gue bilang. Go. Kenapa nggak jok aja sih? Akrab. Aku. Jadi nggak divaksin? Terus kata dia,
Sudah saya bilang. Jadi gitu ya udah ya mungkin jadi. Gue juga baca beberapa teori di Twitter, nggak bukan teori sih, ini mah kata ahlinya katanya, bukan konspirasi lagi nih. Katanya orang-orang di luar negeri aja agak susah buat bikin vaksinnya sebenarnya, karena kan harus uji klinis segala macam tuh butuh waktu yang lama gitu. Sementara di Indonesia katanya kita udah bikin gitu loh. Suatu keanehan juga sih menurut gue. Memang ada beberapa pendapat ya, gue sendiri belum bisa mastiin. Katanya memang dikerjakan lebih cepat daripada yang sebelumnya yang lain-lain, makanya high cost gitu. Mungkin yang tadinya kerja karyawan tuh jam 8 sampai jam 5 jadi masuk 24 jam mungkin. Gitu. Tapi yang jelas ya yang lain itu memang sudah selesai karena kena duluan, kan Europe kena duluan ya. Jadi udah develop duluan nih vaksinnya. Udah develop juga gitu. Kalau Indonesia masuknya terakhir ya, karena birokrasinya susah kan. Iya. Terus waktu sampai itu, vaksin aja diragukan dikatakan waktu ya kan. Mau masuk kan sempat ditutup itu kan penerbangan kan, jadi vaksin susah masuknya. udah mau nyampe putar balik, muter-muter dulu di atas. Gitu. Iya pas akhirnya pas pariwisata dibuka baru masuk vaksinnya itu. Iya. Sampai disambut-sambut segala saat itu ya. Luar biasa gitu loh. Cuma gue mempertanyakan kalau ternyata katanya sudah di-push lah ya kinerjanya dan sehingga prosesnya jadi katanya jadi lebih cepat. Quality controlnya gimana? Sedangkan yang normal aja misalkan nggak di-push aja sebenarnya masih diragukan kan kualitasnya. Kalau apalagi di-push lebih ini kayak lu diburu-buru kerjaan lu gitu loh. Iya. Oh jadi agak terhambat untuk quality controlnya bener apa enggak? Iya gitu loh. Ya bisa jadi sih. Cuman kalau gua jalan lainnya di mana gitu loh. Yes. Gua pribadi pesimis sih dengan vaksin ini gitu. Terlebih bukan hanya karena kualitasnya taruh gua nggak ngerti ya karena kualitasnya bukan bidang kita. Bukan bidang kita gitu. Tapi pendistribusiannya ini loh. Bansos saya 17 miliar kan gitu. Iya. Kalau lagi vaksin gua tokonya vaksin. Berapa lama tuh kan Iya ngoreknya makanya kan? berapa lama gitu. Gua tuh Terus ada yang nimbun, disuntik semua jadi Nemesis. Iya gue takutnya kayak gitu loh. Maksudnya tuh kayak duit bansos yang kita dulu aja pas awal-awal pandemi itu ada kan pembagian uang gitu 600.000 kan kalau nggak salah 600 ribu gitu ada juga orang kisaran 600 itu. Iya dari misalnya mohon maaf ini mah kalau ada ya kalau ada dari oknum camatnya, lurahnya atau RT-nya gitu ambil gocap kan misalnya gitu. Nah kalau misalnya vaksin ini ada terus juga ternyata tidak terdistribusi dengan baik terutama kepada tenaga nakes. Tapi kalau nimbun vaksin anjir sih beneran. Siapa tuh bisa jadi dijual anjay. Kemarin aja gue lihat tuh ada selebgram yang jual hasil tes PCR. Bisa aja ya, yang kayak gitu aja. Bisa aja gitu loh. Orang Indonesia tuh kreatif banget. Kenapa gue gak kepikiran ya? Mau jual tes PCR. Gue ada stempel gue. Buat ID ya. Enggak, tapi gue juga mempertanyakan ke pemerintah sih, soalnya Rivi Group ini kan punya travel kan ya. Yang gue tahu travel umroh itu kalau nggak salah punya syarat kalau mau ngeberangkatin jamaahnya tuh harus terdaftar Sisko Patuh kalau nggak salah. 5 pasti umroh ya. Dan Sisko Patuh itu terdaftar, jadi ada barcode-nya, ada kodenya, jadi kalau di scan muncul tuh ke website pemerintah dan memang jemaah terdaftar, jemaahnya atas nama siapa, dari hotel mana. Nah, tes PCR ini kenapa nggak kayak gitu? Kalau yang travel aja bisa gitu loh untuk jemaah haji dan umrohnya. Harusnya kan label itu online, jadi di saat itu di print, yang meriksa pun enak bisa di scan gitu, muncul gitu loh. Ini baru nggak radikal nih. Lah iya dong. Iya, lu gak cuman bilang yang itu salah, tapi lu mencoba kasih solusi. Iya. Terlepas dari ini applicable atau enggak, terus akan dilakukan apa enggak, seenggaknya lu nyumbang ide. Iya, karena it's doable gitu loh. Iya. Pemerintah ngelakuin buat yang Siskopat untuk haji dan umroh. Iya. Masa untuk yang lebih krusial lagi kesehatan gini nggak bisa dilakuin kan gitu loh. Harusnya melakukan hal seperti itu. Iya, mereka bisa. Buktinya itu sistem bisa jalan. Kalau misalnya sistemnya nggak bisa nasional, paling enggak setiap rumah sakit kayak punya akses website, jadi lu bisa masukin itu kode kayak ke database mereka. Kayak RSI. Iya, betul. Pas lu Benar, cek ternyata data tidak itu kan bohong nih, Nah, gitu iya, kan. palsu. Harusnya Bener. Atau pas dicek misalkan asal nempel sama nomor yang lain, pas dicek nama
Yanto kan, pas di sini Yani kan nggak mungkin. Kan malam. Tergantung itu jam berapa dibacanya. Oh iya ini salah, malam salah. ya. Iya kalau lewat jam 8 ya ini pasti. Iya. Kalau masih sore masih Yanto. Kecuali Bambang ya, lu jelas punya orang. Jadi Bambi. Cahyono sama Cahyani. Ya. Selalu ada kemungkinan. Iya. Makanya gua ragunya tuh kayak gitu vaksin ini gitu, pesimisnya kayak gitu. Kalau gua gini, nih kalau gua pribadi nih. Betul, silakan. Namanya- Sebagai tenaga kerja kesehatan ya. Iya, namanya barang gratisan dari dulu gua nggak terlalu suka. Maksudnya nggak terlalu suka nih. Lu tahu nih ada Adidas sepatu futsal nih. Si Sahid ngasih gua. Iya. Nih, ori. Lu pakai dah. Kan gue bingung ya, kalau ori pasti dijual sama dia. Gua dari episode yang minggu lalu, gua udah pakai Ereking, gua udah radikal. Sekarang gua jual barang KW. Gua gak bilang barangnya KW. Belum selesai ini, belum selesai. Gua bilang lu ngasih barang Tapi tadi lu ori dibilang ke gak gua. radikal tadi kan. Iya. Baru kali ini aja. Kayaknya kasus soal ori KW ini bakal diselesaikan di episode berikutnya. Iya, gue bilang lu ngasih barang ori ke gua gratis. Gua sebagai yang menerima percaya dia. pasti bertanya-tanya dong. Ini kalau misalnya ori Apa lu dikasih? pakai ke gua, lu kasih ke gua, kenapa? Iya, karena pasti mahal juga. Nah, kalau lu jual setengah harga masih make sense. Itulah kenapa kita kadang lebih suka diskonan ya. Iya. Karena menurut kita itu kayaknya barang masih barang bener gitu loh. Intinya gini. Kan yang kita tahu masalahnya memang pandeminya memang harus diselesaikan masalahnya. Nah, kalau bagi yang nggak percaya dengan yang gratisan, yang penting tetap vaksin bayar. Artinya kan masih ada yang masuk tuh yang lain tuh kayak Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Yang tidak disubsidi oleh pemerintah Nah, ya. mungkin ini akan tetap dijual nih di rumah sakit swasta. Mungkin. Oh iya. Nah, Tapi bisa ngomongin lu beli. Harganya pun udah dipublish. Tapi ngomongin bayar juga kan ada beberapa rumah sakit juga yang mohon maaf juga nih, mohon maaf ya, yang Main ya, dalam tanda kutip main ya. mainin harga PCR atau swab kan. Semenjak sampai akhirnya keluarlah peraturan gitu. Nah, ini juga makanya lu boleh cari nanti kalau nggak salah sudah dipublish tuh harganya. Pfizer itu kalau nggak salah 280.000. Sorry, gue potong lagi nih. Ah. Ditambah si rumah sakit itu dalam kata kutip bisa bermain. Kita dari mana tahu kalau vaksin itu beneran vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin Bio Farma? Oke kan ada label, tapi kan label sekarang ini deh produk apa aja bisa dilabelin. Nah, maksudku kayak gimana kita buat pasti kalau gitu. kayak gitu udah Sulit kan? Udah terlepas dari ini ya. Kalau gue ya Bismillah kalau itu udah. Intinya kita percaya aja kalau kita menggunakan. Iya. Kalau gue itu. Tapi kalau misalnya masalahnya apakah bener barangnya baru apa segala macam, kalau di rumah sakit misalnya rumah sakit gua itu selalu misalnya Pak ini vaksinnya ya, misalnya kita mau vaksinasi bayi. Ya Pasti kemarin kita gua bilang, vaksin flu pun gitu ditunjukin ini sih. masih baru, Masih segel. Iya masih segel, terus expire date-nya masih tanggal sekian. Iya, ya sama kayak bisa buka ya klek gitu. Sama kayak lu kalau ke bengkel kan misalnya. Oh ya, ini spare partnya ya. Spare partnya ini ya gitu. Berapa ya segitu? Oh udah ganti aja kan kayak Terus gitu. barbuknya ya segel yang ada di vialan obat itu nanti akan dicabut, ditempel di rekam medis lu. Memastikan memang pakai yang jadi itu. lu misalnya balik ke rumah sakit itu, misalnya lu sakit lagi 5 tahun kemudian misalnya gitu, nanti orang bisa baca tuh siapapun dokternya, oh Anda pernah divaksin ya dulu pakai vaksin ini gitu, karena ada tempelannya di situ. Oke. Tapi gue perlu tahu juga nih dari tenaga medis atau tenaga yang pembuat vaksin ya, atau minimal dari pemerintah lah, kalau memastikan takutnya nih bisa aja Sinovac yang aslinya Sinovac minta di label ulang atau apa, atau mungkin dipindah kemasannya itu yang tadinya harusnya gratis malah jadi bayar, dibilang ini bukan Sinovac nih, ini Pfizer, bayar gitu. Ya kalau gue sih berdoa mudah-mudahan yang kayak gitu kena seberat-beratnya tuh. Iya nggak, maksud gua apa misalkan ternyata pemerintah bisa ngeklaim dan mengumumkan ke masyarakat kalau ini dikeluarkan pindah pindah wadah itu bakal rusak atau apa gitu. Jadi kita Kalau gue yang kayak gitu gue sendiri nggak paham. Dan mungkin ranahnya pemerintah bukan untuk kayak gitu, karena nanti akan
jadi lebih apa namanya? Kompleks. Yang mau pakai pun jadi lebih takut. Iya. Ya, tapi kan kita perlu kepercayaan untuk Iya, masyarakatnya. Kalau gua jadi pemerintahnya, yang buat bikin masyarakat percaya adalah gua pastikan bahwa yang kayak gituan nggak terjadi. Kalau terjadi, yang Melakukan si oknum ini abis nih sama gua, gitu. Karena kan undang-undang kan bilang kan kesehatan itu rakyat tuh berhak mendapatkan itu. Kalau dalam hal ini gue ke pemerintah, sebenarnya pemerintah udah ngelakuin berbagai macam campaign sih. Salah satunya kalau misalnya lu naik mobil lewat tol Jagorawi itu ada sebelah kiri yang arah Bogor ya. Dia pemerintah tuh masang kayak billboard gitu, tak kenal maka tak kebal. Jadi pemerintah udah masang campaign kayak gitu buat coba ya pakai vaksin dah gitu kan. gaya sekarang udah lewat Jagorawi. Iya benar. Kemarin sama temenin bokapnya dia. Gua kira motornya nih. Ya suka di video. Iya, ke video ini. Gak pakai helm lagi kan, pakai masker. Iya, Terus tiduran kayak Superman. Lawannya ini Fortuner. Ya makanya pemerintah udah ngelakuin berbagai macam campaign lah intinya. Buat lo juga nih yang nonton ini jangan terlalu pesimis dan takut lah gitu. Dan juga pastinya kalau misalnya ada di daerah lo yang udah divaksin misalnya nanti nih ternyata lo belum dapet, tanyalah ke pemimpinnya atau ke petugasnya lah gitu. Atau misalnya misal nih yang katanya bakalan mukanya merah atau apa, kan ada aja ada. Percayalah bahwa Dajjal gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya vaksin itu paling besar resikonya itu seperti digigit semut katanya. Kayak disunat dong. Ya kan disuntik sih. Tapi kalau ke anak ke bayi juga kan demam kan gitu kan ada yang gitu. Karena kan gini, vaksinasi itu kan kita memancing biar badan lu itu punya security. Iya, Ya kan? antibody. Gitu. Namanya security itu bisa diadakan, bisa diciptakan. bisa memang tumbuh sendiri. Ada karena kejadian. Iya, Aku ada karena kau ada ya. Ini ada lingkungan rumah nih. Ada maling. Karena ada yang kemalingan akhirnya warga berembuk. Mulai besok kita adain ronda atau security. Nah, ini udah kayak lu kena COVID terus lu muncul antibodinya. Tapi kalau vaksin ini proaktif. Belum ada maling, udah disediain security, satpam gitu ya. Gitu. Oke. Tapi mungkin gak sih ini salah satu teori-teori gila juga nih juga. Katanya jadi vaksinasi ini mungkin tidak akan menyeluruh ke semua rakyat Indonesia. Justru pemerintah pengennya adalah, mohon maaf nih ya, yang pernah gue baca nih. Jadi biarin warga-warganya itu punya antibodi sendiri tuh nggak lo? Oh iya, itu sebetulnya gini. Solusinya kayak gitu sebetulnya katanya. gini. Itu cuman kata yang lain. Vaksin ini sendiri, jadi gini. Ntar lu, lu udah mulai kusut. Kita coba cari tahu lebih dalam dulu ya. Buyang. Oke, balik lagi di Rehat Akhir Pekan. Udah lama gak balik lagi, sekarang boleh? Boleh, oke. Kan bukan yang pertama ya kan? Bukan yang pertama. Pertama gue mau ngucapin terima kasih buat Rengga karena ngasih pertanyaan yang bagus. Tapi gue berusaha menjelaskannya agak holistik nih. Bentar. Kita puterin dulu pertanyaan gue. Katanya jadi vaksinasi ini mungkin tidak akan menyeluruh ke semua rakyat Indonesia. Justru pemerintah pengennya adalah, mohon maaf nih ya, yang pernah gue baca nih. Jadi biarin warga-warganya itu punya antibodi sendiri tuh nggak lo? Nah gitu ya pertanyaannya ya. Mia geleng-geleng bikin kerjaan buat gue. Bagus loh ya. Takutnya orang lupa kan. Mau lagi. Biasa di bintang 5 ya. Jadi gini, gue gak akan langsung jawab pertanyaan lu plek-plekan kayak jawaban dari pertanyaannya. Jadi ini mewakili banyak orang juga sih pasti. Ya oke. Buat lu semua, tolong garis bawahi bold 144 merah. Oke. Kalau lu berakhir dengan vaksin, berarti negara lu gagal tata laksana. Itu satu. Gimana maksudnya? Gue pakai vaksin terus gue kena gitu. Gue balik kalimatnya. Negara-negara yang berhasil menata laksana pandemi COVID atau pandemi apapun, berarti penyakitnya nggak ada lagi di negara itu. Ya. Paham ya? Paham. Contoh Korsel. Tapi Korsel udah lagi loh. Kemarin naik lagi. Mungkin kalau ada kasus lagi, mungkin. Tapi nanti dia bisa ngilangin lagi. Nol lagi, gitu ya. Terus Singapura.
korut. Saat ada satu orang Satu orang tembak. Gue mau bilang-hilang doang. Jadi nggak ada pernah ke Fancy ada. satu nih. Ya. Misalnya jam 7 malam ada ke Fancy satu. Jam 7.10 udah nggak ada. Siapa yang covid kan? Siapa bilang katanya. Iya. Oke terus. Ditarik kan. Iya. Kamu covid? Enggak. Bacot. Iya, dari data populasi berkurang tinggi bilang satu. Apa itu Singapura, Korsel, Korut, Cina, terus apa namanya Australia, New Zealand, Vietnam, Berhasil Thailand, lah. berhasil nih. Artinya tuh penyakit nggak ada lagi di situ. Tapi kalau lu berakhir dengan vaksin, itu artinya lu menganggap penyakit itu wajar ada di negara lu, Oke. sehingga semuanya harus lu vaksin. Oh jadi mewajarkan. Oh ngerti gue. Paham nggak? Itulah istilah new normal ya. Iya. Oh iya. Kenapa? Kok gitu ya? Ya itu yang jadi kan gini, euforia vaksin udah ada, itu lebih ditonjolkan ketimbang edukasi yang kayak gini. Ini yang gua nggak setuju. Oke. Jadi kalau misalnya lu udah divaksin, lu nanti akan ngerasa seolah-olah semua nih se-Indonesia nih, oh gua nggak usah pakai masker Karena udah vaksin. karena udah vaksin. Oh gua nggak perlu jaga jarak karena udah vaksin. Oh gua nggak perlu cuci tangan lagi karena udah vaksin. Padahal penyakit itu masih ada. Iya, Itu yang nanti jadi ke pertanyaan lu. antibody Jadi herd sendiri. immunity. Padahal dari segi varian COVID-nya aja saat ini nggak cuma satu. Ya. Udah ada berkembang kan. 8 ya kalau nggak salah ya. Katanya segitu. Saatnya artinya ini kan penyakit berkembang kan. Iya. Makanya ilmu medis pun berkembang. Ya. Kalau lu baru nyelesain, taruhlah dari 8 nih lu baru vaksin baru mungkin 3 atau 4 varian, masih ada 4 lagi nih. Iya. Bukan berarti alasan lu nggak bisa berhenti pakai masker ya. Iya. Tapi jadi ironis juga ya apa yang lu bilang ya. Nah, gua ambil contoh. Iya. TBC, tuberkulosis. Ah. Nenek kita kena kan? Iya. Nah, Bukan nenek gue nih. bukan. Nenek lu di Lewiliang. Oke lanjut lagi. Di Inggris TBC nggak ada. Makanya setiap anak yang lahir tidak divaksin TBC. Karena memang nggak ada. BCG namanya. Tapi kalau di Indonesia setiap anak yang lahir Wajib. itu wajib BCG. Itu saat imunisasi ya? Iya, imunisasi bulan pertama. Iya. Kayak polio gitu ya. Polio kita sudah berhasil bikin 0. Sekarang statusnya 0 ya? 0. Oke. Tapi Tapi memang setiap bayi lahir kan- kita waktu itu selesainya memang dengan vaksin. Tapi sekarang sampai detik ini masih 0 Kasusnya ya? 0. Oke. Tapi yang namanya selesai dengan vaksin itu berarti lu gagal tata laksana. Oke. Oh, berarti Gitu. kita bisa disebut gagal. Karena gini, balik sekarang ke pertanyaan lu, herd immunity. Herd immunity itu apa sih? Herd immunity itu adalah misalnya di ruangan ini ada 10 orang. Ya. Terus COVID mau masuk. Kita kan Assalamualaikum, mikir dong, gitu nah, gimana caranya biar kita nggak kena COVID. Cara paling gampang adalah berarti kita semua harus punya antibody COVID, Iya. Oke. ya kan? Kalau kita punya antibody COVID nih 10 orang, kita nggak kena COVID. Diharapkan tidak kena COVID. Oke. Kecil kemungkinan. Ya, sekarang gimana caranya biar kita bersepuluh di ruangan ini punya antibody COVID? Ada 2 cara. Oke. Satu, ya divaksin semua, 10-10-nya. 10-10-nya. Itu kan memang tindakan manusiawi itu. Atau ya kita biarin 10-10-nya ini pernah ketularan COVID. Sehingga tumbuh antibodinya. Hasilnya kan sama. Iya. Jadi artinya herd immunity itu termasuk kalau lu vaksin satu negara, ya lu sampai tuh ke herd immunity. Oke. Pertanyaannya Ngerti nggak, Loreng? beda Jadi herd beda di immunity proses itu, tong. Iya, cuma beda prosesnya doang. Jadi lu bukan lu berhasil tata laksana, enggak. Oh iya, beda di proses tapi ada resiko yang berbeda juga. Iya itu Risikonya, kalau misalnya daripada ada meninggoy. Iya, itu nah, dia. resiko. Kalau misalnya dia terinfeksi secara normal, ada risiko meninggoy. Iya. Ya kan? Iya kan? Kalau lu divaksin paling demam. Demam. Gitu. Iya. Agak jahat juga sebenarnya ya. Nah, sekarang tergantung kemampuan negaranya. Yang gue denger kayak misalnya Iran, India itu ya udah karena memang tidak punya biaya untuk vaksin, ya dia biarkan aja herd immunity secara wajar.
Tular-tularan di lu sono. Kalau yang belum keluar rumah suruh keluar rumah dah tuh. Keluar ngumpul. Pemerintahnya ngumumin katanya. Keluar Iya. rumah nanti biar kena corona. Sampai biar kalau sembuh. misalnya bapaknya nemuin anaknya di kamar, kamu ngapain di kamar? Sono ngumpul. Temen-temen kamu keluar semua. Mungkin Sampai malu. bola gitu. Biar semuanya kena. Tapi jadinya gue ini malah makin aneh ya. Pemerintah gitu. Iya. Gimana setelah mendengar pernyataan barusan? Gue dengarnya malah kayak jahat gitu tau gak sih lo? Ya walaupun itu adalah tindakan, kita gak tahu kan pemerintah kan dengan segala macam pikiran dan juga pressure yang kita gak tahu kan misalnya gitu. Tapi menurut gue COVID-19 nih gue berani nih. Gue cuma di sini doang gue berani. Gimana? Nggak, maksud gua, COVID ini kan gak akan sebanyak dan juga seramai ini kalau misalnya pemerintah dari awal sudah memasang rem yang kuat gitu loh, memasang warning yang kuat menurut gua. Nah, poin bagus kedua dari lu hari ini. Iya kan? Komunikasinya memang kalau dari awal gue bilang kurang. Nah, tapi kan kita bilang kalau radikal itu kan lu cuma menghakimi tanpa ada solusi kan. Makanya gua di review media ngadain yang namanya healthy and roll out. Dari awal emang udah kita ajarin tuh edukasi. Cuman emang dasar masyarakat Indonesia yang kayak gitu tuh gak suka orang. Ini per akhir tahun ya, data per akhir tahun aja. Vaksin yang masuk nih Sinovac baru ada 3 juta. Rakyat kita ada berapa? Nah kan emang ini yang fase 1 itu cuma 1,9 juta nakes dulu. Sama Raffi Ahmad dan Bunga Citra Lestari katanya masuk. Nah, dia sekarang udah jadi ini tenaga medis ya Raffi Ahmad ya? yang ngerawat keluarganya. Enggak bercanda gua. lumayan. Maaf gua bercanda ini. Kalau Raffi Ahmad takut gua. Gak maksud gua Kenapa bisa ya? Kenapa bisa? Itu karena pengaruh subscriber. Kita juga kalau subscriber banyak mah dapat lu. Masa sih ya? Tapi misal kayak gua akan selalu ada faktor eksklusi. Tadi kan lu ngomong mungkin nggak dapet. Iya. Artinya gini, nakes pun ada yang mungkin nggak dapet. Pasti. Gua itu termasuk yang mungkin nggak dapet. Karena Ya karena kan intensif COVID aja kan. Bukan. lah dia 3 Bukan kan? gitu, karena lu akan ditanya dulu, lu punya penyakit jantung apa enggak? Gue punya. Oh, Lu punya penyakit kronik iya? atau enggak? Emang lu Iya, punya? pembengkakan jantung gua. oh gitu. itu enggak boleh pakai vaksin apa gimana? Apa namanya? Nanti mungkin ditinjau kembali pemberian vaksinnya. Mungkin gua nggak dapat di awal. Lah, kalau gitu ngapain? Ya, mending vaksin gak sih? Ya mudah-mudahan gua tidak dapat dari alami juga sih. Gua nggak mendoakan. Iya, ya gua Ya ini kalau lu mendoakan dapet diri gua alami sendiri. gua apa kabar? Lu kan udah positif. Gila udah ada ereki jual barang gawe. Sekarang gue disuruh Episode vaksin. selanjutnya lah di. Waktu pas kita syuting sama Bulusi berdua kan lu lagi isoman kan? Tapi abis itu gantian. Gitu. Iya, yang keduanya ya. Iya, Rukiah gua. Yang pas episode kapan yang digantian dia juga? Lupa, yang dia enggak datang-datang pokoknya. Waktu yang rekam Hira, punya isoman gitu. Oh gara-gara apa tuh dia? Apalagi. Lupa gua. Makannya nggak bener kan? Ya gitu ya pokoknya ya apa namanya gue kecewanya gitu sih ke pemerintah gitu dari sejak awal gitu apapun walaupun namanya komunikasi segala macam kalau misalnya kita bisa ngerem saat itu ya pemerintah ya nggak bercanda atau nggak lu walaupun itu pernyataan-pernyataan mungkin yang dibesar-besarkan oleh media gitu tapi menurut gue itu sangat tidak serius kelihatan tidak seriusnya gitu bahkan kemarin lagi gue baca lagi di salah satu portal berita malah sekarang kita yang ditakutin sama orang-orang karena katanya kita penyebarnya tuh nggak lu? Yang Ya menyebarin terutama COVID kalau tuh lo kita, interaksi gitu. sama orang luar minimal lo main game bareng gitu kan. Enggak. Diomongin. Ya gue juga sama. Pokoknya intinya gue sih masalah komunikasi kalau dari pemerintah. Harusnya cerita-cerita kayak gini ini nggak keluar dari mulut podcaster nih. Ya. Keluarnya itu dari Satgas Covid setiap hari saat membacakan angka positif. Jadi kalau misal gua pengen Perannya ya setiap Nah, daerah tuh Satgas Covid berarti ya. ketika lu ngebacain yang hari ini positif sekian tidak cuma ngebacain data, tapi lu ngebacain juga istilah-istilah atau menjelaskan yang emang orang awam nggak tahu. Kayak gini kan lu baru dengar sekarang kan. Iya, penyebarannya Iya, terus perkembangan setiap aktivitasnya Iya. kan. Terus vaksinnya seperti apa, metodenya seperti Oh ya apa. kan kemarin-kemarin sempat buka tuh bioskop udah lama dan kata banyak orang
malah penyebaran COVID paling tinggi yang terakhir-terakhir di bioskop padahal udah Sangat dijarakin mungkin ya. karena kan ruangannya tertutup. Iya. Dan itu juga sebenarnya serba salah juga sih kalau dilihat dari pemerintah ya. Pemerintah kan maunya ekonomi tetap jalan. Kita mungkin nggak punya defisit yang gede gitu loh, simpanan uang yang bisa dibagi-bagi misalnya Iya nih. gitu, jadinya defisit kita terus-terusan. Iya, masalah kayak gitu terus kan belum diambil sama RT RW-nya, Nah, gocap-gocap. Ada dua golongan kan nih. Nah. Ada yang mau kegiatan politik tetap jalan. Ada yang maunya yang penting kita tidak sakit dulu. Mana nih yang radikal nih? Yang meletakkan politik di atas kemanusiaan. nomor 3 tadi. Iya, cuma bingung gue. Jadi sebenarnya kalau buat rakyat kita sekarang kan lebih mending vaksin apa enggak? Ini gue jawab nih. Vaksin. Alasannya ditambah katanya COVID ada varian banyak, sama vaksinnya pun hanya mengcover beberapa varian doang. Gua jawab sesuai nakes. Oke. Ntar nih, Vaksin nakes nih. lu jawab karena opini lu pribadi apa karena disuruh? Opini gue pribadi. Oke. Opini gue pribadi, tapi gue memposisikan diri gue sebagai dokter. Oke. Kalimat pertama gue adalah tindakan medis tidak bisa memaksa. Ya. Oke. Nah, kalimat gue kedua adalah yang terbaik memang divaksin. Mengurangi kemungkinan. Sekarang selanjutnya terserah Anda. Oke, jadi buat lo Sama mendingan kayak gini, ada pasien datang, Iya. usus buntu. Gue akan bilang, tindakan medis nggak bisa maksa Pak, Bu. Tapi untuk kasus ini, yang terbaik adalah operasi. Operasi atau enggak, saya nggak Keputusan bisa Anda. maksa. Keputusan Anda. kalau tindakan medis tidak bisa dipaksa. Iya. Jadi mending apa? Jadi kalau Jadi untuk mending kasusnya pandemi COVID, tindakan terbaik sekarang yang bisa dilakukan semua orang adalah vaksin. Tapi tindakan medis nggak bisa maksa. Makanya gua nggak setuju kalau misal saya nggak mau vaksin, kemudian lu didenda 2 juta, itu udah salah. Oh iya. Karena tindakan medis tidak boleh maksa. Kayak BPJS ya, BPJS yang Tapi harus dewasa ya. Lu harus siap terima resiko. dan lu makan sendiri. Ya iya. Jangan udah lu kena. Artinya gini, terus barin. ada orang dibilang kan udah dibilang dilarang merokok dapat menyebabkan kanker, meninggal, meninggoy. Terus lu merokok, pas lu sesek lu ngeluh. Oh lu sesek nih, ya enggak, dewasa dikit lah, kan ngerokok pilihan lu. Betul. Kalau lu sesek, antepin gitu, dinikmatin aja. Waduh, udah sesek Sesek kan? Nikmatin aja. Nyangkut. Jadi intinya adalah vaksin aja. Ya anjuran terbaik gitu. Anjuran terbaik vaksin. Tapi nggak bisa maksa, terserah. Tapi gua pengen bilangnya gini sih, mending lu vaksin aja, jangan egois. Karena lu punya keluarga. Nah ini unsur kemanusiaannya tinggi nih. Iya. Biar tidak radikal, ya kan? Nggak usah mikirin orang lain dulu deh, Iya. keluarga lo aja. Iya, bikin keluarga lu lah gitu. Kalau misalnya lu yang kena kan kena orang tua lu kena, apalagi misalnya orang tua lu udah umurnya udah lanjut ya enggak. Resiko fatalnya besar gitu. Jadi jangan egois lah, vaksin aja gitu. Oke, sekarang kita sepakati mending vaksin aja. Kalau dia pasti sarannya yang penting lu cek and recheck keaslian ya. Pasti ngomong gitu dia. Gue udah tahu. Orang teknis pasti ngomong gitu. Label ya, cek label. Oke. Iya, tapi betul itu. Karena mending vaksin aja, mending pakai yang gratisan apa yang bayar? Kalau gua jangan maksa. Artinya kalau memang lu tidak punya sejumlah uang untuk membeli vaksin secara mandiri, silahkan pakai yang gratisan. Gratis, iya. Karena vaksin yang sudah keluar pun sudah teruji klinis aman. Yang beredar di masyarakat bahwa ini adalah bahan percobaan adalah pengumpulan data. Karena gini nih, misal keluar nih obat satu nih, udah diuji klinis. Ini gue bukannya bilang Inara Maxi Life ya, tapi artinya misalnya ada obat A nih. Nah kemudian selama ini belum tahu nih bahwa ternyata obat ini bikin sakit kelingking kaki kanan. Waduh, Iya. spesifik nih. Spesifik kan itu keluhannya kan. Setelah dibeli banyak orang ternyata ada nih si Mia, siapa tuh yang tinggal di RT 6 gitu kan. Nah, wah saya setelah minum ini ada nyeri nih di kelingking kaki kanan. Ini kan termasuk pengumpulan data yang nanti dilaporkan. Nanti ditulis dong di dia berikutnya. Obat ini bisa atau Efek dapat samping. menyebabkan nyeri di kelingking kaki kanan. Itu contohnya kayak gitu. Oke, pas diperiksa dia ada yang kepentok kan. Iya. Kanan, ya kan? Tapi Jadi masalah- yang belum bukan belum teruji, yang belum itu adalah pelaporan
efek samping yang mungkin belum diketahui atau belum diduga saat ini gitu. Tapi ini masalah vaksin juga gue baru ingat. Hmm. Jadi ada salah satu statement yang gue baca di headline lagi kan, di headline salah satu portal berita online. Katanya vaksin ini jangan dulu diaplikasikan sebelum ada sertifikat dari MUI. What do you guys think about that? Silakan Bapak Said. Kita tutup podcast ini dengan pertanyaan tersebut. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Gak usah, gue tutup sekarang. Sebelum lu gak vaksin gue tutup sekarang. Kalau gue gini, dulu kan gue kuliah di UIN. Jadi ada yang namanya unsur daruroh. Contoh, lu kena serangan jantung, ada obat jantung bagus banget namanya Lovenox, tapi jelas di situ tertulis terbuat dari bahan babi. Dari apanya babi? Ya gue nggak ngerti lah. Ujung gitu. Gue nggak ngerti. Yang jelas ada tulisannya terbuat dari bahan babi. Pokoknya intinya haram gitu ya. Nah, secara hukum Islam haram. Babi haram secara hukum Islam, tapi secara unsur daruroh itu boleh dipakai dari hukum Islam. Contoh, untuk menyelamatkan. Iya. Oh iya. Karena iya. waktu itu dalam suatu kondisi, dalam misalnya dijelaskan, misalkan lu tersesat di suatu hutan, nggak ada makanan lain, cuma ada babi di situ. Gue juga bingung kenapa ada babi di situ. Iya, kalau nggak lu makan, lu mati. Misalnya gitu. Ya terpaksa lu makan biar lu tetap hidup karena lu nggak boleh membunuh diri sendiri. Betul. Sama dengan kayak gini. Vaksin sekarang resikonya memang terberatnya meninggal. Yang meninggal udah banyak nih laporan. Sekarang memang ada yang tersedia adanya ini. Mau nggak mau dipakai, kecuali dari 8 yang tersedia ada 1 yang tidak mengandung babi. Meskipun pasti belum tahu gimana ya. Pasti pakainya gitu. Oke, itu menjawab ya. Iya. Isu darurat. Nah, gue mau nanya lagi nih terakhir nih. Gue tutup ya. Ini terakhir gue. Argo nyala loh Mbak. Kalau misalnya gue ke hutan nih berdua sama teman gue lah. Nah, nggak ada makanan kan? Tapi teman gue kayak babi, boleh nggak dimakan? Ini harusnya Anda ikut pemuda tersesat nih.